Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rahmatnya kita semua selalu dalam lindungannya. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya Ifale Sinta Mukti, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nomor induk mahasiswa saya 20204021 Saat ini saya akan meresensi salah satu buku filsafat, yakni Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Sony R. Semiawan, Dr. I. Made Putrawan, Dr. T.H.I. Setiawan. Buku ini juga diterbitkan oleh PT Remaja Rasda Karya Bandung. Cetakan pertamanya sampai dengan cetakan ke-6 pada tahun 1988 sampai dengan 2004. Cetakan ke-8 itu terjadi pada bulan Oktober 2010. Jumlah halaman dalam buku ini terdapat 124 halaman dan di dalamnya terdapat 3 bab pembahasan dan diawali oleh prakata, pendahuluan. Bab pertama pembahasannya tentang ilmu dan filsafat. Bab yang kedua, pembahasan ini tentang dimensi kreatif dalam filsafat ilmu. Bab ketiga, pembahasannya tentang pengejawantahan dimensi kreatif. Dan terakhir ditutup dengan kepustakaan. Setelah kita mengetahui identitas dari buku ini, kita akan membahas apa saja sih yang dibicarakan penulis di dalam buku ini. Kita mulai dari bab pertama. Bab pertama dalam buku ini berkaitan dengan ilmu dan filsafat. Dimulai dari halaman 3 sampai halaman 38. Jadi, dalam bab ini mengulas tentang apa itu ilmu dan filsafat. Dimulai dari latar belakang filsafat, kemudian bagaimana perkembangan ilmu itu sendiri. Dalam bab ini juga membicarakan bagaimana pemikiran filsafat abad ke-20 oleh ahli filsuf seperti Socrates, Plato, Galileo, dan lain-lainnya. Dalam bab pertama ini pula dikemukakan hal-hal yang merupakan perwujudan potensi imajinatif dan dimensi kreatif dari penemuan-penemuan manusia, baik dalam bidang ilmiah maupun dalam bidang pengetahuan, yang bersama-sama tujuannya itu membangun khazanah pengetahuan manusia sebagaimana yang kita miliki saat ini. Dari bab 1 kita akan melanjutkan ke bab 2. Jadi di bab 2 ini membahas tentang dimensi kreatif dalam filsafat ilmu. Apa saja sih pembahasan di dalam bab 2 ini? Di dalam bab 2 ini terdapat banyak subbab, yaitu dimulai dari halaman 43 sampai dengan halaman 81. Dalam bab 2 ini membahas pengertian dan perkembangan filsafat ilmu dari sesuatu yang ciri-cirinya masih samar sehingga tidak mudah untuk dibedakan secara distintif dari filsafat ilmu, sampai kepada pengertiannya yang jelas sebagaimana dikenal pada masa ini. Selain itu juga, di dalam bab 2 ini banyak membahas konsep dasar dan landasan kreativitas yang memperjelas pemahaman kita mengenai peranan vital, fungsi kreatif penalaran manusia dalam menemukan hal-hal yang inovatif, yang merupakan faktor penting dalam derap maju ilmu, baik secara evolutif maupun secara revolutif. Jadi dari pembahasan itu jelas bahwa fungsi kreatif secara imperatif harus inherent dalam setiap cabang ilmu bila ingin berkembang maju. Kita berlanjut pada bab 3.
Di dalam bab 3 ini membahas tentang pengejawantahan dimensi kreatif, dimulai dari halaman 85 sampai halaman 119 dan ditutup dengan kepustakaan di halaman 124. Berbekalan dengan itu semua, pembahasan dari bab 1 dan bab 2, di dalam bab 3 ini, penulis mengajak para pembaca untuk mendalami pengejawantahan ide-ide kreatif yang mencetuskan teori-teori ilmiah spektakuler, serta penerapan teologisnya pada abad ke-20 yang mengubah perjalanan sejarah manusia dan sekaligus juga membuka mata manusia akan potensi serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kemajuan tersebut. Penulis juga dalam bab ini menuliskan harapannya. Jadi harapan penulis yaitu semoga kesadaran akan kemungkinan negatif itu ditambah dengan pengertian akan karakteristik alam secara keseluruhan dapat menggugah renungan yang lebih mendalam akan tanggung jawab moral para ilmuwan, baik secara universal melintasi batas ruang dan waktu maupun di dalam lingkup batas ruang dan waktu itu sendiri, yaitu di tengah-tengah bangsa dan masyarakat tempat ilmuwan itu berada pada zamannya. Teman-teman semua, setelah kita mengetahui apa saja bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku ini, selanjutnya saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari buku Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu ini. Di dalam buku ini, menurut saya, mengandung banyak uraian-uraian yang syarat makna mengenai filsafat ilmu. Meskipun sedikit sulit memberikan batasan yang positif, sebab banyak pendapat yang memiliki makna syarat penekanan yang berbeda tentang filsafat ilmu. Tetapi, karena dalam buku ini penulis menuliskan buah pikirannya dengan bahasa yang ringan, sehingga bahasan materi filsafat yang bisa dikatakan cukup berat terasa menyenangkan setelah membaca buku ini. Teman-teman, di samping ada kelebihannya, sekarang saya juga akan menyampaikan kekurangan dari buku ini nih. Di dalam bahasan dalam buku ini, menurut saya sudah hampir sempurna. Materi yang disajikan ditulis dengan bahasa yang ringan, memiliki daya tarik tersendiri ketika sudah memulai membaca buku ini. Hanya saja, cover dari buku ini sangat tipis. Bisa dilihat kan? Sehingga mudah koyak, mudah terlipat. Seharusnya jika buku ini disajikan dengan bentuk cover tebal atau luks, saya rasa ini sangat sesuai dengan materi bahasan di dalamnya, sehingga tampilan depan terlihat mewah dan materi pembahasan filsafat ilmu di dalamnya sangat menarik. Terima kasih, sekian resensi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.